Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, kepada teman-teman mahasiswa warga Kota Kediri. Sebelumnya saya mohon maaf sudah membuat acara di malam minggu, sudah mengganggu acara mungkin weekend atau mungkin ada acara ngedet, terpaksa harus ditunda untuk ikut acara ini. Di sini sudah hadir Ibu Sinta selaku Kasubag Umum Dinas Pendidikan Kota Kediri. Sebelum kita lanjutkan untuk sosialisasi, monggo Bu Sinta memberi sedikit arahan sekaligus membuka acara ini. Semoga acara nanti berjalan dengan lancar. Monggo Bu Sinta. Kok malah ngilang Bu Sintanya? Halo Bu Sinta, ini jaringannya mungkin tidak stabil mungkin. Oke, sambil mungkin menunggu Bu Sinta sambung, mungkin Bu Ririn ada sepatah permulaan untuk teman-teman sebelum nanti saya bantu untuk share berkas-berkas yang akan dikerjakan. Monggo Bu Ririn. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman wabarakatuh. mahasiswa penerima Bansos gelombang 1 tahun 2023. Selamat malam minggu. Sinyal ya di sini, mohon maaf sebelumnya. Malam minggu juga, Bu. Sudah, Bu Cinta? Iya. Bu Cinta. Bagaimana Mas Agus? Monggo Bu Sinta lanjut, nanti Bu Ririn akan nyambung setelah Bu Sinta. Lanjut. Oke. Monggo. Oh, oke. Yes, Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Baru saja. Intinya seperti ini, teman-teman mahasiswa. Pada kesempatan ini, kita akan mengadakan sosialisasi ya, Mas Agus, Mbak Ririn, terkait pencairan bantuan sosial mahasiswa di gelombang pertama ya. Alhamdulillah gelombang pertama ini sudah kurang lebih 300, Mas Agus, Mbak Ririn, begitu mungkin? Ya Mbak, 300 Mbak. Ada 300. Pesan saya, berapapun bantuan dari pemerintah harus ada SPSJ-nya, harus kita bertanggungjawabkan berapapun. Karena di gelombang pertama ini sudah 300, saya pesan kita harus sepakat bahwa semakin cepat kita melengkapi berkas yang dipersyaratkan untuk pencairan, maka semakin cepat pula pencairan nanti. Jadi kita kompak, nanti sepakat berapa minggu gitu, Mas Agus, Mbak Ririn, seminggu, 2 minggu gitu bisa ya. Jadi agar segera proses pencairan segera dilaksanakan gitu. Siap. Kita tetap pada aturan yang berlaku, prosedur tetap kita lalui sesuai dengan peraturan wali kota. Apa-apa saja yang boleh dan apa-apa saja yang tidak boleh, kita tetap pada realnya itu. Mungkin seperti itu.
Mungkin teman-teman ada acara lain ya, jadi langsung saja Mas Agus, Mbak Ririn menyampaikan berkas-berkas apa saja yang dilengkapi. Kemarin sepertinya ada yang baru ya, ada peraturan wali kota yang baru. Monggo disampaikan saja langsung. Ya, Mas Agus, lanjut. Oke, Mbak. Kan Kepada Monggo, Mbak Ririn. ya Bu Sinta, terima kasih sambutannya menambah semangat kami. Mungkin sambil agar mungkin jaringannya Bu Sinta lancar, off video enggak apa-apa. Oh, Kalau nanti pakai siap-siap video ya. biasanya malah lomot. Oke. Iya, oke. Terima Izin kasih. off Oke, video ya. siap. Lanjut Bu Ririn, monggo ada yang ingin disampaikan. Itu tadi melanjutkan dari Bu Sinta, SPJ-nya harus sesuai dengan RAP yang diajukan. Kalau ada perubahan RAP, usahakan sebelum pencairan. Kalau mungkin ada yang mau dirubah, segera lapor ke Pak Agus atau ke saya juga bisa. Proposalnya kan sudah diambil semua ya kemarin. Beberapa Ada yang belum sudah ambil? diambil, kurang sekitar 12 proposal, Mbak Rin. Sudah saya ambil, Bu. Sudah saya ambil, Bu. Ampun, Bu. Sudah ya. Yang Nggih, belum kula ambil sampun. sekitar 12 mahasiswa yang belum ambil. Mungkin itu aja, Mas Agus, bisa di-share aja berkas-berkasnya. Oke, siap. Terima kasih. Kita mulai ya. Yang pertama itu bagi teman-teman semua yang sudah mengambil proposal itu dilihat ya. Proposal itu satu paket isinya apa saja. Nah, itu kan mungkin dari Mbak Ani Suryani. Mbak Ani Suryani silakan ditunjukkan proposalnya, coba. Niki, Pak. Nah, oke. Itu kan ada yang berwarna kuning ya sampai lah. Itu yang pertama di lembar kuning beberapa teman itu ada catatan. Ya, di bawah tulisan bolpen itu tolong dipenuhi. Kalau misal dari teman-teman itu dari catatan itu sudah terpenuhi, oke, nanti japri ke saya, Pak, saya sudah memenuhi. Jadi nanti misal tidak ada print out 6 NG BDT, nah, ternyata sudah dikirim. Nah, silakan mungkin Senin bisa diambil ke saya, Pak. KHS ya cukup, Bu Ani, terima kasih. Mungkin di catatan ada yang nilainya transkrip nilainya kurang setempel, ternyata sudah dikirim ke saya. Oke, berarti bisa diambil ke saya, Pak, saya sudah kirim KTP dan sebagainya, kelengkapan-kelengkapan yang menjadi kekurangan kok ternyata sudah dikirim. Nah, bisa diambil ke saya karena itu nanti masuk dalam satu paket berkas. Langkah pertama, teman-teman membuka rekening Bank Jatim. Kemarin sudah saya sampaikan, yang sudah punya silakan dicek apakah rekeningnya masih aktif atau belum. Kalau misalnya pernah punya tapi sekarat, silakan diaktifkan di Bank Jatim. Pak, saya sedang kuliah di luar Provinsi Jawa Timur. Ya, diusahakan gimana caranya bisa membuka rekening Bank Jatim. Jadi rekening Bank Jatim itu bisa dibuka di wilayah Provinsi Jawa Timur. Entah di Madiun, entah di Nganjuk dengan KTP Kota Kediri tetap bisa. Yang penting di Jawa Timur. Itu yang pertama. Kemudian Bank Jatimnya bukan syariah. Apapun produk Bank Jatim, Simpeda, simpanan pelajar dan sebagainya itu bisa. Apakah perlu membuat ATM, Pak? Tidak perlu. ATM itu hukumnya sunnah.
Kalau ingin buat ATM silahkan, kalau nggak bikin ATM juga nggak apa-apa. Yang paling penting itu mungkin kalau nggak bikin ATM, bikin M-Banking. Nah, jadi M-Banking itu diinstal di aplikasi Android atau iOS yang punya, itu nanti bisa ngecek atau bisa untuk itu rekening Bank Jatim. Kemudian proposal tadi yang diambil itu kan ada lembar kuning dan seterusnya sampai proposal. Nah, itu di fotokopi mulai lembar kuning sampai paling akhir proposal. Nah, itu ada lembar kuning, ada lembar putih, mungkin ada yang lembarnya hijau atau biru. Nah, itu mulai dari lembaran biru, hijau, kuning, putih itu di fotokopi sampai proposal yang paling belakang, yang paling akhir. Ya. Oke, itu proposal. Di copy rangkap 3. Ya. Proposal itu di copy rangkap 3. Mulai dari lembar pertama, di lampiran sampai akhir dari proposal. Rangkap 3. Kemudian rekening Bank Jatim juga di fotokopi rangkap 3. Ya. Nah, selanjutnya kita melangkah ke usul berkas ya. Jadi yang pertama membuat fakta integritas. Oke. Di sini sudah kami kirim seperti ini, file fakta integritas. Ini bukan ditulis tangan, tapi diketik komputer, ya. Perhatian, ditulis komputer. Di pojok kanan, pojok kanan sini. Nah, di pojok sini, di sebelah sini, diisi nomor urut. Nah, misalnya tadi, misal nama Raditya, nomor urut 1, di sini tulis nomor 1. Nah, di pojok kanan atas, di sini ditulis nama mahasiswanya, misalnya tadi Raditya, dan sebagainya. Alamat kampusnya, misalnya UGM, Universitas Gadjah Mada. Kemudian alamat rumah. Nah, alamat rumahnya mana? Misalnya lengkap ya, sesuai dengan alamat KTP. Alamat rumah itu alamat KTP. Kemudian menyatakan dengan sungguh bahwa ini adalah kata-kata yang tidak boleh dirubah. Dan catatan di sini kita semua menerima nominal yang sama. Anak 300 itu masing-masing menerima bantuan 5 juta. Ini ya. 5 juta. Kemudian ini ditulis, ini dikosongi saja tanggalnya, menerima bantuan diisi namanya. Seperti itu. Saya ulang ya. Jadi pada fakta integritas, pojok kanan atas diisi nomor urut.
kemudian diisi nama mahasiswanya, nama kampusnya, kemudian alamat sesuai KTP. Mbak Ririn? Mbak Ririn? Halo? Oke, kita lanjut dulu ya. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan dari fakta integritas ini. Silakan, langsung nyalakan mikrofon. Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Pak, saya izin bertanya soal Bank Jatim tadi. Ya. Kan saya punya rekening Bank Jatim, tapi Ya. itu buat saya, buat kader gitu, Pak. Itu apa saya harus bikin lagi buat bansos atau pakai itu aja nggak apa-apa? Tidak masalah selama itu nama sampean sendiri. Baik, Pak. Terima Oke, kasih. sama-sama. Ada lagi, silakan langsung nyalakan mic untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi, silakan. Pak, mohon maaf izin bertanya. Untuk berkas-berkasnya ini setelah lengkap itu ditaruh map atau gimana, Pak? Ya, itu nanti ya. Ini masih lembar pertama dulu ya. Nanti kita bahas itu kalau sudah selesai. Ini kan mapnya banyak, berkasnya banyak. Terima kasih, nanti Pak. ya. Ya, Pak. Kita Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk itu tadi lembar rekeningnya pertama ini untuk itu tadi yang nama difotokopi apa gimana, saja, Pak? Pak? Bentar. Tadi yang tanya lembar pertama siapa ya? Satu dulu. Saya, Pak. Ya, silakan. Untuk lembaran pertama ini namanya salah bagaimana ya, Pak? Maksudnya salah gimana? Salah ketik, Pak. Di mananya? Di nama Robetnya kan seharusnya ROBETH ini tapi ROBERT, Pak. Ya, tidak masalah. Tidak masalah. Tidak apa-apa ya, Pak. Tidak masalah. Yang penting nanti di berkas ini nama siapa sesuai dengan nama KTP ya. Oh, gitu. Baik, Pak. Ya. Terima kasih. Siapa lagi tadi mau nanya? Silakan. Sebelum lanjut. Saya, Pak. Silakan, Dul. Itu tadi yang difotokopi apa saja, Pak? Sementara proposal sama rekening Bank Jatim. Sama sudah ambil proposal? Sudah, Pak. Sudah toh? Itu semua yang sama Nabil itu mulai dari lembar pertama sampai lembar terakhir di fotokopi rangkap 3 ya. Rekening juga, Pak. Ya, rekening Bank Jatimnya rangkap 3. Iya, Pak. Terima kasih. Siap. Izin bertanya, Pak. Silakan, Mas Mail. Nggih, kemarin saya itu kan di penumpukan berkas KHS itu kan kemarin dia sudah mengingatkan untuk stempel ya, Pak. Kemarin kan saya juga meminta kembali ke kampus, tapi juga nggak bisa dikasih, itu bagaimana, Pak? Ya, berusaha. Jadi bilang itu nanti untuk laporan pertanggungjawaban bantuan sosial pendidikan, karena yang disarankan sama Perwali itu SPJ-nya proposalnya itu harus ada stempelnya. Ya. Oh, gitu. Kalau enggak ada, biasanya kalau dari kampus itu pakai QR code ya, QR code atau barcode. Ya, itu untuk legalitas tuh ya. Dimintakan. Okay. Ya, silakan. Oke, siap. Ya, lanjut. Ya, silakan Mbak Diana. Ya, Pak, saya kan kemarin kan Pak waktu pengajuan proposal itu kan KTM saya kan belum jadi. Ya, terus habis itu baru 2 minggu yang lalu itu KTM-nya sudah jadi untuk pengajuan untuk mengirim ke Dignas lagi itu KTM-nya perlu dicantumkan enggak, Pak? Nanti langsung disematkan di proposal yang sama Nabil ya. Oh, iya, Pak. Ya, langsung dimasukkan aja ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, siap. Saya lanjut ya. Pertanyaan saya tutup. Ya, nanti Siap, kita Pak. tanya jawab lagi ya, Mas Faisal. Ya, kita nanti tanya jawab lagi. Gimana? Saya lanjut dulu ya. Setelah fakta integritas,
ada permohonan pencairan. Oke. Di sini ada permohonan pencairan kepada yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan. Jangan lupa di sisi kanan atas dikasih nomor urut masing-masing. Nah, jangan lupa nomor urut di atas kanan. Kepada yang terhormat ini jangan dirubah. Kemudian bersama ini nama mahasiswa, jabatan mahasiswa kampus mana. Nah, mengajukan permohonan pencairan dana sosial kepada sebesar 5 juta. Ini jangan dirubah jadi 15 juta atau 10 juta. Ya ini hanya 5 juta sebagai pendukung, ini fotokopi KTP dan seterusnya. Nah, ini diisi dengan nama mahasiswa. Ya, saya ulang ya. Di sini di atas nomor urut, sementara tanggal kosongnya aja, ini tanggalnya kosongnya aja, ini jangan dirubah, yang ini jangan dirubah. Bersama ini saya nama sampean semua, asal kampus, terus diisi nama mahasiswa. Ini jelas ini. Saya lanjut. Kemudian ada RAP. Ini yang sangat krusial ini. RAP, jangan lupa juga di pojok kanan atas diisi nomor urut. Ya, jangan lupa nomor urut. Ya, kemudian di sini ditulis nama mahasiswanya, alamat rumah, asal perguruan tingginya. Nah, sekarang di rincian ini, silakan dibuka proposal masing-masing. Isian di rincian ini adalah rincian anggaran yang ada di proposal. Ya, rincian anggaran yang ada di proposal. Jadi masing-masing mahasiswa itu isinya tidak sama. Misal contoh, oke, saya mungkin bisa, ini saya cari dulu ya. Nah, misal di sini ada pengajuan SPP. Nah, misal di sini ada pengajuan SPP. Kebutuhan dana 3.500.000. Kemudian beli buku. Nah, ini misal beli buku 1 juta. Kemudian laptop 5 juta. Printer 1.500.000. Nah, ini itu disesuaikan dengan di proposalnya masing-masing ya. Yang ada di proposalnya masing-masing. Jadi jangan sesuai contoh ya, tapi dirubah ke RAP-nya masing-masing. Kalau isinya 4, ya ini dihapus. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa total anggarannya di sini disebutkan. Nah, kemudian yang di sini isinya apa? Di sini diisikan setiap RAP. Ya, di proposal itu ada yang saya centang, ada yang saya silang. Yang dicentang dimasukkan di sini, nominalnya berapa.
Kalau disilang isinya min. Contoh, misal di sini pengajuan SPP 3,5 juta. Kemudian saya tentang, berarti di sini juga sama isinya 3,5 juta. Kemudian dicentang lagi, beli buku dicentang. Oke, berarti disetujui 1 juta. Nah, kalau terus kemudian di sini ada permohonan laptop 5 juta. Kemudian di sini tidak disetujui atau disilang, berarti diisi min. Diisi min. Karena total hanya 5 juta. Isi dari masing-masing RAP ini tidak sama di masing-masing mahasiswa. Bisa jadi di sini ada yang permohonan SPP-nya 9 juta. Kemudian hanya disetujui 5 juta. Nah, berarti di sini permohonannya 9 juta, disetujui 5 juta, berarti ditulis di sini 5 juta, kemudian yang lainnya min-min sampai ketemunya 5 juta. Harus sesuai antara yang ada di RAP proposal dengan yang ini. Jangan berbeda. Kalau berbeda, makin memperlambat proses usul pencairan. Jadi kalau ada dari 300 ini ada 1-2 orang yang sampai keliru, ya berarti yang 300 itu semuanya ya menunggu sampai 300 benar semua. Oke. Sebelum saya lanjut, saya buka pertanyaan sampai di sini. Silakan. Langsung buka. Saya Pak izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Pak, ini kan di proposal itu ada yang disilang. Terus yang dimasukkan itu juga, yang disilang itu juga dimasukkan. Ya, ini tadi sudah tak jelaskan. Jadi di sini diisikan semua. Misalnya di sini ada 5 permohonan, ya tulis 1, 2, 3, 4, 5. Di sini dituliskan semua. Kemudian yang dicentang dimasukkan uangnya di sini, yang disilang dimasukkan di sini itu hanya tanda apa? Min. Nah, sekarang saya minta contoh. Faisal, pengajuan pertama apa? Mohon maaf, bisa diulangi, Pak. Udah kemana toh? Sekarang saya minta contoh. Di RAP sama isi yang pertama apa? UKT, Pak. Uang kuliah tunggal. Berapa kebutuhannya yang ditulis? Kebutuhannya ini 3,5 juta, tapi volumenya 2 semester. Oh ya, jadi berarti 7 juta ya? Ya. Oke. Terus kemudian yang dicentang di sebelah kanannya isinya? Isinya sewa kos, sewa rumah kos. Ya, oke. Berikutnya sewa kos. Ya. Ya, berapa? 500.000, volumenya 12 bulan. Langsung ketemu 6 juta. 6 juta. Terus apa lagi? Sama sewa listrik dan internet. Listrik berapa? Listrik internet? Ya, 50.000. Total berapa? Totalnya 600.000. 600. Terus apa lagi? Biaya bulanan, makan dan lain-lain. Ya. 900.000 per bulan. Total. Totalnya 12 bulan 10.800.000. Oke, totalnya berapa ini? Bawah. Di bawah 25. Oke, 25 juta ya. Kemudian yang tak centang itu yang mana saja? Cuma UKT toh 5 juta? UKT-nya ditulisi 5 juta, berarti nanti di sama lihat ini di sini. Sama bisa lihat share saya. Oh ya, bisa, Pak. Bisa lihat share screen saya? Bisa. Nah, pengajuan UKT 7 juta. Yang disetujui 5 juta. Ya kan? Ya. Sewa kos 6 juta disilang, berarti sini min. Listrik internet 600.000 di sini min. Bulanan 10 juta di sini min karena disilang. Oke? Paham ya? Yang lainnya paham ya?
Sudah jelas? Yang lainnya silakan tanya lagi ya. Pak. Assalamualaikum, Pak. Ya, siapa dulu ini? Afrizal, Pak. Ya, silakan Zal. Ini Pak, umpamanya diubah gimana Pak? Saya kan yang dicentangkan printer, ATK sama UKT. Terus untuk perubahan yang dirubah yang lain gimana Pak? Yang lebih penting gitu. Maksudnya yang lebih penting SPP lah, yang penting. Gak usah dirubah. Nggih, Pak. Arep dirubah apa? SPP, UKT tidak boleh dirubah, itu harus ada. Ya? Iya Pak, umpamanya printernya diubah, bagaimana Pak? Jadi apa? Printernya diganti kayak saya itu perlu, kan laptop saya sudah lama, untuk menunjang kuliah itu perlu beli SSD gitu Pak, biar tidak boleh buat upgrade, tidak boleh buat upgrade, tidak boleh buat servis. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Jadi permohonan bantuan ini yang tidak boleh itu buat servis, beli HP, dan sebagainya. Nah, lanjut. Siapa? Sebut nama. Saya Pak, izin bertanya Pak. Saya Pak. Intan. Silakan Intan. Baik, di sini kan saya mengajukan biaya UKT untuk 2 semester, 1 semesternya 3 juta. Yap. Lah, ya itu ternyata tidak 3 juta Pak, 2.600.000 1 semesternya. Ya. Itu untuk semester 6. Ya. Nah, untuk semester 7 itu belum ada rincian berapanya gitu. Tapi sudah bisa dikira-kira karena sudah tahu berapa SKS yang akan ditempuh. Lah, itu kan masih ada sisa. Lah, itu untuk pembayaran biaya KKN boleh, Pak? SPP 2 semester total berapa? SPP-nya itu kan untuk semester 6, 2 semester. 2 juta. Oh, 2 semester sebentar. Untuk semester 5 juta lebih kan? Bentar, Pak. Sekitar ya. Ya, enggak masalah, lewat. SPP tok enggak masalah. Lewat. Enggak masalah ya, Pak. Ya. Enggak masalah. Jadi itu kalau memang SPP-nya berubah, diganti nominal SPP-nya saja. Dari 3 juta menjadi 2.600.000. Iya, itu 2.600.000 hanya untuk semester 6. Tapi kalau untuk semester 7 itu berkurang biaya SPP-nya. Berapa? Jadi akan ada apa? Masih ada uang sisa dan anggarkan itu 2.600.000 untuk di KKN. Anggarkan 2.600.000. Jadi 2 semester 2.600.000, 5.200.000. Wes, selesai. Oh gitu. Ya, oke, yang lain sebut nama. Saya Pak Rianadi, Pak. Ya, silakan lihat. Di proposal saya RAB-nya nggak ada yang dicentang sama disilang, Pak. Oke, nanti difoto japri ke saya ya. Siap, Pak. Oke. Terima kasih. Sebut nama, silakan. Saya Pak Ovi, Pak. Pak Do. Ya, silakan, Do. Pak mau tanya. Saya Pak. Cek, Do. Cek, Pak Do. Kan yang di proposal saya kan apa itu yang ada centangannya sama silang tuh, Pak? Ada. Ya, itu waktu pengumpulan nanti direvisi lagi nggak, Pak? Enggak. Apa tetap aja, Pak? Ya itu. Ya silang sama centang itu tetap ada. Oh, nggak perlu revisi, Pak ya? Lainnya apa direvisi? Oke, Pak, siap. Wes, ya, lanjut. Siapa lagi? Saya Ovi, Pak. Ovi, silakan. Saya mau tanya. Ovi, silakan. Ya, Pak, di sini saya mau bertanya. Yang lainnya diam dulu. Ya, Ovi, silakan, Ovi. Ada 4, Pak. Ada 4 yang dicentang 1. Terus yang saya bingungkan di biaya wisuda saya yang saya anggarkan 2.350.000. Nah, ternyata itu biaya wisudanya itu 2.700.000-an. Terus di proposal ini ada coretan dianggarkan 1.300.000. Itu solusinya gimana, Pak? Tidak ada solusi. Ditulis wisuda sama biayanya berapa? Wisuda sama biayanya berapa? 2.700.000. 2.700.000 di situ disetujui berapa?
1.300.000. Ya enggak masalah. Enggak masalah, Pak. Kurangane golek dhewe. Oh ya, terus yang mau saya tanyakan lagi, apakah di RAP ini nantinya akan membutuhkan beberapa slip seperti pembayaran UKT terus pembayaran wisuda? Otomatis. Oh iya. Ya, Terima kasih, lanjut. Pak. Ya, sama-sama lanjut. Siapa? Nama? Ya, Pak. Dia, Pak. Dias, silakan Dias. Dia, Pak. Ya, silakan. Saya kemarin kan mengajukan proposal itu 200.000. Nah, Ya. itu yang dimasukkan di RAP-nya ini proposal yang pertama atau yang kedua? Nanti dimasukkan rapnya yang kedua ya, yang pergantian ya. Oh iya, Pak. Oke, lanjut siapa lagi? Monika, Pak. Siapa? Fandi. Lita. Ya, Lita siapa? Lita. Ya. Pak, kan menyambung yang tadi untuk RAB yang baru. Nah, RAB yang baru kan sudah saya kirim ke Pak Agus dan disetujui deh. Ya. Kemudian nanti dimasukkan ke proposal. Nah, Ya. itu kan nggak ada tanda centangnya ya, Pak? Ya, nanti Tidak difoto apa-apa. japri ke saya ya. Oh iya, baik. Ya, lanjut. Siapa? Pak Monika, Pak. Si cowok siapa cowok? Pak Fandi. Ya, silakan Di. Saya tanya Pak, kan kemarin di RAP saya itu kan ada terdapat SPP itu saya kali 7 kan Pak, itu jadinya 21 juta. Itu ditulisnya gimana Pak nanti? Loh. SPP per semester berapa? Per semesternya 3 juta Pak. 3 juta. Di situ dicentang berapa? Kalau untuk proposal yang lama, mohon maaf Pak, saya soalnya ini ada kegiatan jadi di luar ini Pak. Soalnya mau memintakan foto di situ. Enggak, nanti dijabri aja ya. Japri. Oke, nanti dibahas lanjut. Oke, yang lain siapa? Tadi cewek. Monika, Pak. Monika. Monika, silakan. Ya, jadi izin tanya gini Pak, kan ini kan di RAB saya kan kemarin saya masukin buat biaya laboratorium penelitian di UM itu kan 1 minggunya 875, terus di ACC kan 500 ya Pak. Ya. Nah, terus kebetulan kemarin kan saya sudah bayar pribadi karena kan kebetulan pengajuannya tuh lewat batas pembayaran di kampus gitu Pak. Nah, itu kira-kira perlu diganti atau tetap dimasukin Nggak usah, aja Pak? tetap aja. Oh ya, sama ini Pak, kayak buku kan saya juga sudah bayar pribadi karena lewat itu tadi, jadi tetap dimasukin juga. Iya, kan nanti kalau duitnya cair kan anggap aja disauri karo Pemkot. Iya gitu. Tapi izin tanya Pak, untuk notanya jadi tahun kemarin nggak apa-apa, soalnya kan semester tahun ini. kemarin. Harus tahun ini. Berarti minta baru. Ya. Oh, Oke, lanjut iya, itu Pak, pembahasan sampun. lanjut ya nanti. Ya, yang lainnya tadi siapa? Ayu. Ayo silakan Ju. Kan ini apa di SPP saya kan 2 semester 8 juta, tapi di sampingnya cuma tulisannya 5 juta. 1 semester saya kan 4 juta. 4 juta. Berarti 2 semester 8 juta. Belum. Samping tulisannya cuma 5 juta, nggak dicentang. Enggak. Oke, nanti Japri ya. Oke. Untuk yang pembahasan ini untuk tanya jawab saya tutup dulu. Tanya jawab saya tutup. Ya, siapa? Oke. Tolong untuk mic-nya ditutup dulu. Ini sudah jelas ya. Moga nanti tidak ada pernyataan ini jangan dirubah. Tinggal ini isi nama mahasiswa. Oke, saya lanjut. Saya lanjut. Untuk mic-nya yang masih terbuka silakan ditutup. Saya lanjut. Surat pernyataan. Surat pernyataan. Nah, ini surat pernyataan ada 2. Yang pertama surat pernyataan seperti ini. Ya. Jangan lupa di pojok kanan diisi nomor ya. Nomor urut berkas. Ingat. Pojok kanan atas diisi nomor urut berkas. Kemudian diisi nama mahasiswa, kemudian alamat mahasiswa, alamat rumah, kemudian asal kampusnya,
Kemudian di sini dengan ini menyatakan bahwa saat ini saya sedang dasturnya dan sebagainya. Kediri ini kosongi. Nah, ini jangan lupa di sini diisi nama mahasiswa. Nah, kalau ini sudah jelas, tidak banyak yang perlu dipertanyakan. Surat pernyataan. Lanjut, ada ini tadi, ada fakta integritas, permohonan pencairan, RAB, dan surat pernyataan di staples jadi satu. Rangkap. Nah, ini mungkin di print dulu ya, tadi di print dulu ya. Fakta integritas, permohonan pencairan, RAB, surat pernyataan di print dulu, baru di copy rangkap 2. Ulangi rangkap 3 ya. Jadi fakta integritas, permohonan pencairan, RAB, surat pernyataan di print, kemudian di fotokopi rangkap 3. Baru ditandatangani pakai ballpoint warna hitam. Saya ulangi, jangan ditandatangani baru di fotokopi. Tapi di print out dulu, di fotokopi, atau mungkin langsung ngeprint rangkap 4. Baru ditandatangani. Tanda tangan harus sama persis dengan yang ada di KTP. Kalau bulat ya bulat, jangan diganti kotak. Kalau licip ya licip, jangan diganti bulat. Tolong diwaspadai, tanda tangan yang ada di berkas itu pakai ballpoint warna hitam dan identik dengan tanda tangan yang ada di KTP. Kalau misal tanda tangannya tidak sesuai dengan ada yang di KTP, akan dipanggil untuk perbaikan dan akan menghambat proses pencairan. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke bundle kedua. Laporan penggunaan dana. Ya, laporan penggunaan dana. Ini ya. Jangan lupa di pojok kanan diisi nomor urut. Sekali lagi, pojok kanan diisi nomor urut. Laporan penggunaan dana bantuan sosial pendidikan berupa uang yang diterima oleh, jangan lupa diisi nama mahasiswanya. Sekali lagi, diketik komputer, bukan ditulis tangan. Yang ditulis tangan hanya tanda tangan. Tanggal kosongi. Di sini diisi sama dengan yang ada di RAB tadi. Oke ya. RAB ini diisi sama dengan yang ada di RAB tadi. Oke. Sebelum saya lanjut ya, saya biasanya Zoom kemarin dengan anak-anak SMP, mereka memanfaatkan keisengan dengan coret-coret di anotasi. Maksud ini saya Zoom dengan mahasiswa juga ada coret-coret anotasi. Parah. Tolong ya, yang tangannya gradil untuk tidak anotasi. Oke, saya lanjut ya. Jadi untuk rincian di sini disamakan dengan yang ada di RAB, rincian anggaran biaya yang sudah dikerjakan tadi di bundle pertama. Nominal pengajuannya di sini juga sama. Ya. Nah, kemudian untuk total nominal ini juga jangan sampai lupa. Ya.
ini rincian penggunaan, ini rincian yang disetujui. Saya ulang ya, ini rincian yang disetujui. Kata-kata di sini semua sama dengan yang ada di RAP. Kemudian di sini yang disetujui, kalau misalnya tidak disetujui, diklik main. Oke, paham ya? Saya harap paham. Jadi jumlah uang di sini itu adalah yang disetujui. Kalau tidak disetujui, ditulis main. Oke, saya lanjut. Jangan lupa di bawah diisi namanya. Oke, di sini tulis namanya. Oke ya. Kita lanjut ke surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan bantuan dana sosial. Jangan lupa di pojok kanan atas diisi nomor urut. Di sini diisi nomor urut ya. Kemudian yang bertanda di bawah ini nama mahasiswa. Kemudian ditulis nama kampusnya. Kediri, tok kosongnya tanggalnya, diisi nama mahasiswa. Saya ulang, di pojok kanan atas diisi nomor urut, ya. Kemudian di sini diisi nama mahasiswa, di sini diisi asal kampusnya, tanggal kosongi, diisi nama mahasiswa lengkap sesuai dengan nama di KTP. Lanjut, itu tadi surat pertanyaan, laporan penggunaan dana dan surat pernyataan tanggung jawab penggunaan di staples 2 lembar itu. Sekali lagi saya ulang, itu setelah di print, di fotokopi, rangkap 3, baru ditandatangani menggunakan ballpoint warna hitam. Atau langsung di print rangkap 4, baru ditandatangani menggunakan ballpoint warna hitam. Oke, lanjut kita ke kwitansi. Nah, ini yang agak lumayan. Nah. Jadi kemarin ada yang sudah WA ke saya, Pak, saya kwitansi seperti ini bagaimana? Oke, jadi jangan lupa ini ya, nomor urut di pojok kanan diisi. Terus ada yang tanya, Pak, kwitansinya saya rubah gimana? Dirubah gimana? Saya isi 10 juta. Ngeluh. Jadi ini tetap isinya 5 juta, hanya merubah ini nama mahasiswa. Kemudian rumahnya di kelurahan mana. Ya, kemudian ini tetap 5 juta, terus ini tanggalnya dikosongi. Ini bukan dicetak di kertas HPS, tapi dicetak di atas kertas kwitansi, lembar kwitansi. Pak, bagaimana nyetak di atas kwitansi? Ya, mungkin di rentalan atau sampean-sampean ahli pengetikan mungkin bisa diakali bagaimana ini format ini sudah
bisa dicetak atau ditata sedemikian rupa, tapi kata-kata jangan dirubah. Yang penting bisa dicetak di atas kwitansi. Warna kwitansi bebas, mau hijau, mau merah, mau biru, silahkan. Yang penting kwitansi. Ya, jangan lupa di sini dikasih nama. Ya, oke. Sekarang saya buka pertanyaan. Silakan langsung sebut nama, buka mic. Sulis Pak, izin Ya, silakan bertanya. Sulis. Pak, kembali lagi di RAB tadi, kan untuk pembayaran SPP itu harus ada buktinya juga, Pak. Ya. Semisal untuk SPP-nya saya bayarnya buat praktek itu bagaimana, Pak? Oke, saya kembalikan ya. Oke, saya tutup dulu. Semua yang disetujui, nanti kan ada pelaporan pertanggungjawaban, dilampiri bukti pembayaran. Itu kapan dilakukan? Setelah dana 5 juta masuk di rekening. Kapan dananya bisa masuk ke rekening? Ketika semua persyaratan-persyaratan yang saya jelaskan di Zoom ini tadi sudah dikirim balik ke dinas pendidikan, mulai fotokopi proposal, kelengkapan berkas yang rangkap 3, rangkap 4 itu, ya, itu dikumpulkan ke dinas sejumlah 300 orang ngumpul, kita kirim ke Pemkot dengan rekening Bank Jatim, kurang lebih 2-3 hari atau 1 minggu, dana masuk ke rekening. Setelah dana masuk ke rekening, segera lakukan penarikan. Diambil tunai 5 juta melalui bank atau melalui ATM. Semuanya diambil 5 juta. Jangan dipindah transferkan. Saya catat ya, tolong diperhatikan, dana diambil ketika sudah masuk. Kita akan kabari di grup. Dana sudah masuk, nah, langsung lakukan pencairan. Ditarik melalui bank atau melalui ATM, bukti penarikan dilampirkan di SPJ atau disimpan, nanti akan kita dikirim ke dinas melalui waktu yang ditentukan. Nah, perhatikan ya, bukti penarikan di ATM nanti dilampirkan pada saat SPJ. Yang dilaporkan SPJ adalah bukti-bukti bayar RAB yang disetujui. Saya ulang, SPJ pelaporan tanggung jawab adalah bukti-bukti pembayaran yang disetujui. Contoh, misal disetujui UKT berarti slip atau bukti pembayaran SPP. Kalau misal disetujui beli buku, ya nota kwitansi beli buku. Nominal tidak boleh di bawah yang disetujui. Contoh, SPP disetujui 3 juta, bukti bayar SPP 2 juta, itu tidak boleh. Kalau lebih, boleh. Contoh lagi, misal disetujui beli buku. Beli buku disetujui 1 juta. Nota kwitansinya 1,5 juta, boleh. Tapi kalau nota kwitansi ditulis di bawah 1 juta, itu tidak boleh. Satu lagi, semua bukti pembayaran pemanfaatan dana tertahun 2023. Pak, sudah bayar SPP tahun 2022. Ya, jangan dipakai untuk bukti bayar. Ditekankan lagi, semua
laporan pemanfaatan dana adalah yang dibayarkan dan dimanfaatkan tahun 2023. Misal ada yang disetujui SPP 2 semester, ya SPP yang dibayarkan di tahun 2023, 2 semester. Oke. Tadi ada yang tanya, Pak, misalnya SPP saya bayar buat yang lain. Sudah jelas jawabannya ya. Jadi apa yang disetujui itu yang dibuktikan dan dilaporkan. Nah, jangan dialihkan. Oke. Saya buka forum tanya jawab. Silakan. Pak, izin bertanya. Pak Sarul, Pak. Sarul, silakan Sarul. Pak, kan saya waktu daftar bansos ini kan saya UKT saya kan 2 juta. Ya. Terus setelah itu saya banding dan UKT saya jadi 1 juta, itu gimana, Pak? Ya, nanti rapnya dirubah ya. Laporkan ke saya. Nanti rap untuk SPP-nya dirubah, kemudian fotokan ke saya Japri. Maksudnya Pak, ulangi Pak. Ya. Ya, nanti difoto. Jadi gini, SPP-nya mudun. Dari 2 juta menjadi 1 juta. Ayo, rapnya dirubah. Nanti kalau sudah dirubah, fotokan ke saya. Iya, Pak. Oke, Diana Karisma, silakan. Iya Pak, saya terkait dengan UKT ya Pak. Itu kan UKT-nya itu kan punya saya pribadi itu di kampus saya itu kan semester 1 ke semester 2 itu 3 juta sekian. Lah itu kan tadi Bapak menjelaskan kalau itu tidak boleh kurang tapi harusnya lebih. Lah itu kan sementara itu solusinya gimana Pak? Sekarang semester berapa Diana? Semester 2 Pak. Semester 2 sudah bayar SPP? Sudah. Kapan? Kemarin Pak, bulan tahun 2023? Iya benar Pak. Berapa? 3 juta 3.300.000 Pak. Ya, di RAP isinya berapa? Di ACC-nya 4.400.000. Sama mengajukan berapa SPP-nya? Pengajuan 3,5. Pengajuan saya 3,5 Pak. Pengajuan 3,5. Iya. Yes. Kalau bisa dinyalakan videonya, tolong ditunjukkan rapnya ke saya. Maaf Pak, saya lagi di luar, Bu. Proposalnya lagi di rumah Pak. Ini saya di rumah saudara. Ya. Yes, nanti difotokan. Japri ke saya. Nggih Pak, siap. Maaf lanjut, ya Pak. yang lain. Gar, Pak, izin bertanya. Ya, silakan Gar. Jadi gini, ini kan di proposal saya di ACC 5 juta dengan UKT 2 semester sebesar 7.500.000. Ya. Nah itu nanti bukti pembayarannya kan otomatis saya kalau itu gimana Mas? Gini, kan per semester saya 3.750.000. Siap. Nah itu nanti saya cuma bayar 1 semester itu loh Pak. Yang otomatis kalau saya bayar 1 semester akan kurang dari 5 juta. Nah itu nanti gimana Pak solusinya? Yang disetujui 2 semester. Ya betul Pak. Totalnya harusnya bayar 7.500.000. Ya. Diberi dari bantuan berapa? 5 juta Pak. Kurang berapa? Kurang 2,5 juta. Duitnya orang tua ya. Paham? Iya, paham. Tapi maksudnya gini Pak. Maksudnya untuk SPJ-nya nanti. Iya, kan saya sebenarnya kan masih di 1 semester aja Pak. Atau saya bisa pakai semester sama yang kedua bayar kapan? Kalau semester depan ini Juli. Kemudian semester depannya tidak masalah. Ya nanti dilaporkan setelah bayar SPP toh. Oh gitu. Deadline pelaporannya kan September. Nah, apalagi pembayaran berikutnya itu setelah September, Pak.
Iya, nggak Kemungkinan di bulan masalah. Januari Yang penting di 2024. tahun 2023 ini SPJ-nya terlaporkan. Oh, begitu. Oke, baik Pak, terima kasih. Ya, yang lain siapa? Ani Suryani? Pak. Siapa? Rizal, Rizal, Pak. Ya, Pak, ya. Adi Suryani, Pak. Ya, Jal. Waduh. Kadung kula kacung, Pak. Ya, Aprizal silakan. Loh, kok hilang? Pak, ini UKT saya kan 2,5. Ya. Printernya ini kan saya kan mengajukan 2,5 juga harganya. Jenengan SPP ini pengajuan yang disetujui berapa? 2,5. Satu semester berapa? Pak. 2,5. Satu semester berapa? Satu semester 2.500.000, Pak. Nah, terus sama mengajukan hanya satu semester. Ya, satu semester. Nah, terus ini printernya harganya 2,5 juta. Saya ajukan 2,5 juta. Jenengan corek 23, Pak. 2.300.000. Terus di bawahnya apa? Terus di bawahnya itu ATK. Umpamanya saya beli printernya itu 2.600.000. Terus ATK-nya nggak kebeli gimana, Pak? Kudu dibeli. Harus dibeli. Iya, no? Kalau printernya harganya 2.600.000 disetujui 2.300.000. Ya. Terus kwitansi ini 2.400.000, 2.600.000 tidak masalah. Ini proposal. Ya, yang pasti dibelikan dulu yang disetujui. Yang kurang jaluk wong tuane. Paham atau sama golek dhewe? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Siap. Silakan Bu Adi Suryani, silakan. Nggih, Pak. Saya ini kan UKT yang disetujui kan semester 2 dan 3. Nah, semester 3 dan 4. Semester 3 kemarin kan bayarnya tahun 2022. Apa diganti ke semester 5, Pak, bayarnya? RAB dirubah menjadi 2 semester. Jangan menyebut semester 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Diganti saja SPP 2 semester. Terserah nanti mau semester berapa. Yang penting SPP yang terbayarkan tahun 2023. Oke. Jelas, Bu Ani? Nggih, sampun, Pak, matur nuwun. Oke, yang lain silakan langsung sebut nama. Saya, Pak, saya. Febrita. Ya, Ya, Pak, silakan. saya mau nanya tentang rangkap itu yang difotokopi itu. Nah, itu tuh kan di rangkap 3 itu tuh langsung dilampirkan semua di berkasnya apa gimana? Yang pertama, yang difotokopi adalah proposal. Kemudian bendel 1, bendel 2, kwitansi, fotokopi Bank Jatim. Itu langsung diurutkan. Ya, proposal bendel 1, bendel 2, kwitansi, proposal bendel 1, bendel 2, kwitansi, proposal bendel 1, bendel 2, kwitansi. Paham? Oh iya, Pak, terima kasih. Oke, yang lain lanjut. Ada lagi? Saya, Pak, saya Faizal. Ya, silakan. Tadi saya itu mau tanya soal ini loh, Pak, yang checklist proposal yang ada warna kuning. Ya. Nah, kan ada saya rekam ya, Pak. Ya. Nah, yang ini putih ini loh, Pak. Ya. Ini kan ada permohonan, KTP permohonan, ya. dan yang nomor 8 ini ada transkrip nilai. Transkrip nilai saya kan itu sudah saya kumpulkan ya, Pak, yang semester 1. Ya. Tapi ini nggak dicentang ya, Pak? Ya, abaikan. Wes, yang penting. Tapi transkrip nilainya di proposal sudah ada apa belum? Di proposal sudah ada semester 1 dan ini yang semester 2 juga sudah keluar. Apa perlu lampirkan aja sekalian. Oke. Siap, Pak. Siap. Yang di fotokopi kuning ini ya sampai selesai. Semua ya. Sip. Oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi siapa? Izin bertanya, Pak. Putri, Pak. Putri, silakan. Baik, Pak, mengenai yang RAB tadi, itu kan tadi ditulis apa itu namanya sesuai dengan permohonan kita ya, Pak. Ya. Jadi di permohonan kan saya cuma di ACC yang beasiswa aja. Jadi yang nggak di ACC tadi nggak apa tetap ditulis tapi di min gitu kan ya, Pak? Saya ulang ya. Saya ulang. Jadi ini kan
Halo? Iya, Halo? Bapak. Loh, perhatikan Kak? Iya, Muncul? diperhatikan, Bapak. Nah, muncul Kak? Iya, muncul. Nah, di sini dituliskan isiannya sama dengan yang ada di draft proposal sampean. Paham? Iya. Ada berapa? Berapa? Ada 4, Bapak. 4. Isinya bukan ini toh? Bukan. Ya, oke, sudah jelas. Ini dituliskan nominal usulannya sampean, jelas? Iya. Ya, yang di sini dituliskan yang ada centangnya. Yang disilang berarti Dimin. ya. Ada lagi yang ditanyakan? Tulis, Oh Pak. ya, sudah Bapak. Terima kasih. Silakan tulis. Pak, saya izin bertanya lagi untuk kwitansi itu kan ada atas nama, terus kasih nama sama di contohnya ada Kelurahan Tinalan Kediri tahun berapa gitu kan. Ya, nah ya. itu nanti ditulisnya cuman kelurahan saja atau dikasih alamat lengkap KTP, Pak? Kelurahan saja. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Saya, Pak. Niken, silakan. Ya gini, Pak, kan saya Niken, Pak. Ya. Ya kan gini Pak, kalau yang di RAB saya kan saya cantumkan yang ATK sama beli buku penunjang. Nah kalau ya tapi UKT saya kan cuma 1 semester. Kalau diubah ATK sama buku tulis penunjangnya itu dihilangkan tapi diganti sama UKT-nya 2 semester gitu gimana Pak? Enggak apa-apa. Yang penting UKT, yang penting UKT. Nanti kalau sudah dirubah fotokan ke saya. Oh iya Pak, iya. Ya terima kasih Pak. Ya lanjut, siapa lagi? Safira, Pak. Ya oke, silakan Safira. Habis ini Monica ya. Ya Safira dulu. Selamat malam, Pak. Pak, ini butuh materai atau enggak, Pak? Oke. Iya, Bu Ririn, untuk yang materai ditempelkan di mana Bu Ririn? Materainya di fakta integritas. Ya. Di surat pernyataan tanggung jawab penggunaan. Itu sama surat pernyataan yang tidak menerima bantuan. Bidik misi. Jadi surat pernyataan. Materainya ada 3. Yang pertama fakta integritas. Ya. Benar Mbak Ririn ya? Ya. Fakta integritas diisi materai 10.000. Oke. Lanjut. Di surat pernyataan ini materai 10.000. Dilanjut. Nah ini dilanjut di surat pernyataan tanggung jawab penggunaan. Nah, surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana bantuan sosial pendidikan bermaterai 10.000. Oke. Materainya jangan di copy ya. Oh ya, saya ulang. Materai ditempel dulu semua berkas. Kan tadi ada print out dasar. Nah, print out dasar itu print out yang pertama kali, bundle 1, bundle 2, kwitansi, ya kwitansi tidak ada materai. Bundle 1, bundle 2 di print, kemudian di copy. Printan yang asli yang pertama itu ditempeli materai pada berkas fakta integritas, surat pernyataan, dan surat pernyataan tanggung jawab penggunaan. Yang lainnya tidak perlu ada materai. Setelah itu yang bermaterai, oke, kok saya bingung ya. Saya ulangi ya, saya ulangi. Print out. Nah, yang pertama ngeprint. Bundle 1, bundle 2. Terus di fotokopi rangkap 3. Saya ulang, di print, kemudian di fotokopi rangkap 3 atau langsung ngeprint
rangkap. Kemudian 1 lembar pertama yang asli diberi materai pada berkas fakta integritas, surat pernyataan, dan surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana. Yang kopian atau salinan yang kedua, ketiga, keempat hanya berisi tanda tangan. Ingat sekali lagi, tidak ada materai yang terfotokopi. Oke, lanjut. Ada yang ditanyakan? Monika, silakan. Assalamualaikum Pak, mau tanya. Ya. Pak, ini kan saya disetujui SPP-nya itu 5 juta. Ya. Tapi ternyata waktu semester 2 ini SPP-nya 3,6, Pak. Ya. Ini berubah saja. Berubah ke apa, Pak? Ini yang diwajibkan itu BTCLS. Enggak, SPP yang utama, SPP. Ya, SPP diubah jadi 3,6, ya. Ya, SPP per semester berapa tahun ini? 3,6, Pak. Ya. Usul 1 semester apa 2 semester? Ini saya cuma 2 semester aja, Pak, kuliahnya. Soalnya kan profesi. Ya, udah. Berarti SPP 2 semester. 3,6 Oh, kali 2 berapa? 7,2. Setujui 5 juta, sisanya utang tanggane ya. Tapi ini saya sudah semester 2, Pak, waktu pengajuan. Oke, semester 1 tahun 2022. Oke. Ya, berarti diganti aja rapnya SPP-nya 1 semester. Jangan berbunyi semester 1 atau semester 2, ditulis SPP 1 semester. Oke. 3,6. Kalau 1 semester 3,6. Ya, coba rapnya ditunjukkan di kamera, rapnya. Mana? Ya, dibalik aja nggak apa-apa. Atau proposalnya diangkat. Mana? Oke. SPP praktik. Yang penting yang mana? Praktik klinik profesi. Ya oke. Itu nanti sampean rubah rapnya, kirim ke saya ya. Oke, Mon. Oke, cukup. Nanti setelah dirubah, kirim ke saya. Japri. Terima kasih. Yang lainnya? Saya mau tanya. Silakan, Nel. Saya, Pak. Nela, Putri Fitria. Untuk bukti kwitansi pembayaran atau pembelian itu pengumpulannya menyusul atau gimana ya, Pak? Soalnya setelah dana cair, setelah dana 5 juta masuk rekening. Berarti itu langsung gitu, Pak? Atau gimana? Ya enggak langsung. Dalam tahun 2023, maksimal pelaporan September 2023. Kalau iya, misalnya Pak. ada pembayaran setelah September, ya kita sampai Oktober gitu, Oktober. Oh iya Pak, makasih Pak. Ya, Giesa silakan Giesa. Halo. Pak, izin bertanya, halo. Ya, Uwirih. Saya dengar tidak Pak? Sing banter, Uwirih gak krungu. Ya. Sudah? Itu kan di RAB saya kan ada dana buat ngeprint sama fotokopi. Nah, tapi selama semester 2 ini saya tuh nggak pernah ada notanya untuk itu gitu Pak. Jadi nanti buat SPG-nya gimana ya lampirannya? Yo, Bu piye carane golek ning ngene kancane sing rentalan kok piye, sepenting bisa melaporkan. Terus untuk itu berkas-berkasnya itu di print-nya F4 atau A4 atau gimana Pak? Ya, bebas. Mau oke, sebentar. Mbak Ririn, di print di atas kertas apa Mbak Ririn? F4. F4 berapa gram? 70. Oke. Teman-teman, jangan lupa ya breakfast itu semua berkas permohonan di print di kertas F4 70 gram. Kalau misalnya mengcopy, fotokopiannya juga F4 70 gram. Oke, terima kasih ya Giesa.
Ya, yang lainnya ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, maaf. Saya Terima mau kasih, nanya Mbak Brita, silakan. untuk yang dikasih materai itu tadi apa aja ya? Satu, Soalnya saya nggak ada. satu. Dicatat ya. Satu, Iya. fakta integritas. 2, surat pernyataan. Yang ketiga, surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana bantuan. Sudah? Udah, terima kasih ya, Pak. Pak Naufal, Pak. Ya, silakan, Pak. Kan saya mengajukan UKT 2 semester. Siap. Nah, sekarang kan sudah semester 4 dan itu sudah membayar pada bulan Januari tanggal 30. Itu apa sudah tercover oleh bantuan ini, Pak? Bisa. Nah, terus itu, Pak, kan bayarnya pakai virtual akun. Jadi bukti transfernya itu di print atau gimana, Pak? Yes. Pokoknya bukti bayarnya valid gitu aja. Ya. Baik, terima kasih, Penting Pak. bukti bayarnya valid dari bank atau dari kiriman faktur yang ada di aplikasi atau apa, yang penting valid. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Selama Pak. itu tahun 2023 silahkan, itu bisa dipakai untuk pelaporan. Jadi kalau misal sama Januari sudah bayar, kemudian dana masuk, ya udah, itu berarti kita dari Pemkot nyaur utang. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, lanjut yang lain. Izin, Pak. Siap. Siapa lagi jenenge? Imam, Pak. Imam Rodi, ya, silakan. Mohon maaf, Pak. Bisa diulangi kembali terkait untuk yang di fotokopi rangkap 3 dan lain-lainnya itu, Pak. Bisa diulangi kembali, Pak. Ya, nanti ini rekaman Zoom saya upload di YouTube. Silakan ditonton ulang. Sekaligus nanti juga akan saya ketik di grup mana-mana yang di fotokopi. Oke, lanjut. Mas Agus. Siap, Mbak Didin. Untuk rapnya tadi minta tolong NIP-nya Pak Anang katanya masih copy paste punyanya Pak Marsudi. Oke, siap. Saya share ulang ya. Di permohonan pencairan ya, Mbak. Rap. Oke. Oh, ini. Iya toh. Oke. Bentar. Bukan Pak Marsudi, itu sebelumnya Pak Anang, Mas Agus, malah. Kadin lama itu. Lah ya. Yesus. Yang di copy hanya namanya. Iya. Yang diganti hanya namanya. Oke. NIP-nya masih yang lama. Untuk teman-teman peserta Zoom, ya, silakan ini dicontoh NIP dari Bapak Kepala Dinas yang baru. Nah, ini juga saya ketikkan di media chat ya. Nih, nomor NIP-nya silakan dirubah. Terima kasih Mbak Didin. Terus isinya. Oke, teman-teman, itu untuk NIP Kepala Dinas silakan dirubah. Karena yang terkirim ke sampai-sampai semua ternyata masih NIP-nya Kepala Dinas yang lama. Saya ketik juga di kolom chat. Oke, lanjut. Tanya jawab dibuka. Silakan. Solva izin tanya, Pak. Ya, Pak. Solva Salsabila, silakan. Ya, di proposal rincian biaya itu kan dicoret-coret ya, Pak? Ya. Nah, sebelum diperbanyak itu perlu diperbaiki atau Juga dibiarkan? no, ya pakai coretan no. Oh, berarti nanti diperbanyak dalam ini tetap coretan gitu, Pak? Ya, itu bukti bahwa rapnya sampai sudah dicek sama petugas. Terima kasih, Pak. Sama-sama, silakan lanjut. Ada lagi? Saya Pak Zalfa, Pak. Oke, silakan Zalfa. Pak, saya kan mau bertanya, Pak. Saya ngajukan proposal itu tahun kemarin. Ya. Dan sekarang ini saya sudah selesai kuliah, sudah baru saja di wisuda. Ya. Dan tahun ini saya tidak membayar UKT sama sekali. Ya. Dan di RAP saya yang disetujui itu biaya kuliah UKT sama pembelian printer. Ini bagaimana, Pak? Ya. Wisuda sama bulan apa? Bulan Mei.
bulan kemarin. Bulan Mei. Januari tidak ada bayar SPP? Tidak, saya sudah baru selesai sidang itu Desember. Selesai sidang Desember, terus di tahun 2023? Wisuda. Hanya Nggak wisuda? ada, iya, tinggal nunggu wisuda. Oke, nanti Japri ya. Oh iya Pak. Ya, selanjut Septian Eko, silakan. Izin bertanya Pak. Ya. Untuk SPJ dan LPJ itu pengumpulannya apa dibarengkan jadi satu dengan yang lain-lainnya? Atau di bulan September gitu? Saya ulang ya. Yang saya terangkan di Zoom ini tadi, bundle 1, bundle 2, kwitansi, proposal, dikumpulkan duluan. Oke. Kemudian setelah dana cair, baru mengirimkan bukti-bukti pemanfaatan. Wes kena? Septian? Siapa paham Pak? Oke, lanjut yang lain. Ada lagi? Kalau enggak, akan saya kirim. Pak. Mas Agus. Silakan. Monggo. Ya, Mas Agus. Ya, tadi saya simak beberapa ada yang mau beli buku dan printer ya. Ya. Itu nanti setelah pencairan pembelian buku ataupun printer minta tolong difotokan sebagai kelengkapan bukti SPJ-nya. Siap. Oke, teman-teman diperhatikan ya. Jadi untuk pembelian barang, buku, printer, misal ada setujui laptop, difoto barangnya. Dan bukti bayarnya berupa nota kwitansi struk dari toko. Oke. Terima kasih Bu Cinta. Ya, lanjut Mayang Hawin, silakan Mayang Hawin. Iya Pak, di sini saya cuma meminta laptop sejumlah 10.500.000. Nah, yang disetujui itu 5 juta, tapi tidak ada tanda centang atau tanda silang, itu gimana nggih Pak? Ya, berarti wajar. Oke, ya cuma pengajuan itu Pak. Oke, yang lainnya. Pak, saya Pak Safira. Wah, mana ya? Ya, silakan. Pak, untuk apa? Kayak nota-nota pertanggungjawaban itu loh Pak, yang tadi itu loh. Itu kan kalau beli elektronik, misal kayak laptop gitu kan ada garansi toh Pak. Itu apa minta yang asli atau difotokopi bisa? Kita kan kadang butuh keaslian. Di-scan aja. Di-scan aja, jadi kelihatan aslinya kan, dan difotokopi. Aslinya disimpan untuk sewaktu-waktu untuk klaim garansi. Itu, Fir? Iya, Pak. Terima kasih. Pak, saya mau bertanya lagi, Pak. Ya, silakan. Kan tadi yang di proposal saya itu, saya kan mengajukan laptop. Tapi yang dicentang itu anggarannya cuma 800.000. Siap. Nah, kan kalau beli laptopnya bekas itu nggak apa-apa, Pak. Jangan, harus baru. Tidak boleh kalau bekas. Baru, dananya bingung, Pak, mencari dana yang lain, Pak. Boleh pinjol. Iya, menganjurkan. Ya, kita sudah bantu, dulu sudah bantu, kurangannya mosok semuanya diserahkan ke bantuan. Ya, beberapa maksudnya, dana mandiri kan dong. 800.000 itu. Ya, cari yang harganya 1.200.000 boleh. 1,5 juta boleh. Misal anak laptop harganya 1.100.000 ya silakan. Yang disetujui 800 kurangannya cari sendiri, gitu ya. Kalau beli bekas ya boleh, Pak? Jangan, nggak boleh. Harus baru. Karena bekas itu 6 bulan wis rusak maneh, kok jaluk maneh. Harus baru ya. Oke, lanjut. Ya, Pak, saya izin bertanya, Pak. Bu Lili Sulistorini dulu. Silakan Bu Lili. Mana tadi Bu Lili? Saya, Pak. Ya, silakan. Untuk kwitansi itu tidak perlu difotokopi ya, Pak? Kwitansi apa? Yang ini, kwitansi yang kita cetak. Oh ya. Kwitansi dicetak 3. Asli semua, bukan fotokopian. Saya ulang.
kwitansi yang dicetak di atas lembar kwitansi itu 3 asli semua, tidak ada yang fotokopian. Tadi saya sudah sampaikan yang dikopi hanya proposal, bundle pertama dan bundle kedua. Saya tidak menyebutkan kwitansi. Jadi kwitansi print out di atas lembar kwitansi asli. Oke, terima kasih. Lanjut siapa? Richard, Pak. Silakan. Tadi kan Bapak kan bilang kwitansi 3 kali kan, asli semua. Untuk foto-foto barang sama harga-harganya gimana Pak? Itu Pak, umpamanya print kwitansinya 2,5 gitu, 2.600.000. Itu juga difotokopi juga Pak? Kwitansi itu yang kwitansi yang pertama itu loh, yang ada nama sampean sama kelurahan itu loh, bukan kwitansi pembelian. Iya Pak. Itu kwitansi pembelian itu nanti setelah dana cair baru dilaporkan. Itu difotokopi atau di-scan biar kelihatan itu kalau benar-benar asli. Iya Pak. Untuk fotonya itu gimana Pak? Difotokopi juga? Ya boleh. Foto asli ya gak apa-apa, rangkap telu, fotokopi ya oleh. Tapi ya ben apik ya foto asli aja. Iya Pak. Terima kasih Pak. Sami, silakan. Ada lagi siapa? Sudah cukup? Ya, Siska, silakan Siska. Kan saya pengajuan untuk SPP itu kan 2 semester nih Pak. Yap. Yang di ACC kan 5 juta, 1 semesternya itu 11.100. Ya. Tapi yang 1 semester itu di tahun 2022 Pak. Untuk saat ini kan saya ambil profesi jadi cuma 2 semester. Kalau laporkan yang dibayar tahun 2023. Yang dibayar tahun 2023 1 semester Pak. Berarti itu nanti dirubah hanya pengajuan 1 semester atau tetap ya boleh, oke. Rubah aja menjadi 1 semester. Biar tidak dipertanyakan. Oke ya, Siska, udah jelas ya? Bagaimana Pak? Mohon maaf putus-putus. RAB dirubah menjadi 1 semester. Udah ya? Oke Pak, terima kasih Pak. Lain, lanjut. Siapa lagi? Saya Pak Stefani. Oke, silakan. Pak, izin bertanya, tadi kan ada yang disebutkan untuk UKT sendiri itu ada slip pembayaran. Sedangkan kalau di Universitas Brawijaya itu untuk pembayarannya seringkali menggunakan M-Banking seperti itu Pak, jadi online. Apakah itu bisa menggunakan bukti screenshot atau bagaimana nih Pak? Boleh. Kalau misalnya menggunakan M-Banking itu biasanya kalau M-Banking screenshot kemudian bisa dimintakan legalisir atau legalitas di kampus. Iya, seperti itu. Bisa dimintakan ke kampus stempel legalisir atau legalitas dari kampus. Benar-benar sudah membayar gitu. Bisa. Mungkin untuk itu akan saya tanyakan dulu nih Pak ke bagian akademik. Siap. Makasih, Pak. Atau print out rekening itu bayar SPP itu melalui rekening bank kan? Iya Pak. Nah itu print out di buku rekening dilampirkan sebagai bukti pembayaran. Kan nanti muncul tanggalnya. Di print out buku rekening. Ya. Step. Iya Pak. Untuk mutasinya seperti itu nih Pak. Ya. Oke. Ada lagi silakan. Nailu. Atau siapa? Maaf Pak, saya mau bertanya. Silakan Le. Sebelumnya dari yang bundle 1, bundle 2 serta proposal itu terakhir pengumpulannya ke Dignas tanggal berapa aja Pak? Ya, nanti akan kita jawab ya. Oh, iya, setelah mau berakhir. Oke, yang lainnya? Kula Pak Malih. Monggo. Nggih, ini untuk yang lembar kwitansi Pak. Nggih. Niki kan ada pembayaran subkegiatan dana darurat mendesak kepada individu dan keluarga. Itu atas nama Ari Setiawan itu diganti namanya sendiri ya Pak? Yono.
Ditulis Ani Suryani MM gitu ya. Iya Pak, matur nuwun. Sami. Ada lagi siapa? Monggo. Kalau enggak akan saya akhiri karena sudah malam, kopinya sudah dingin. Izin bertanya. Silakan. Ini kan dituliskan di permohonan ini melampirkan fotokopi KTP. Nah ini berapa lembar ya Pak? 3. Baik Pak, terima kasih. Ya. Oke. Pak. Ya silakan Sophie. Halo. Pak, saya izin bertanya untuk nomor yang di pojok kanan itu nomor yang di link yang Bapak kirim, nggih? Betul. Sudah jelas? Nggih, Pak, sampun. Oke, tanya jawab saya tutup. Pak, sebentar izin bertanya. Ya, silakan. Itu keempat berkasnya itu dijilid apa cuma di staples saja? Saya jelaskan ya. Wes, udah ya. Tanya jawab saya tutup. Tidak ada yang bertanya, saya yang beri pernyataan. Yang pertama, proposal di copy rangkap 3. Kemudian bundle pertama, bundle kedua, 1 asli, 3 kopi, materai dan tanda tangan bukan kopi tapi asli. Yang bermaterai hanya 1. Itu semua disusun. Ya. Asli 1 paket, kemudian kopian paket kedua, paket ketiga, dan paket keempat. Kwitansi hanya ada 3 di paket 1, paket 2, paket 3. Di paket 4 tidak ada kwitansi. Setiap paket diisi fotokopi KTP mahasiswa dan fotokopi rekening Bank Jatim. Saya ulang, paket 1, paket 2, paket 3, paket 4 diisi, dilampiri fotokopi KTP dan rekening Bank Jatim. Saya ulang tadi, paketnya adalah proposal, bundle 1, bundle 2, kwitansi. Itu 1 paket. Paket 1, paket 2 ada kwitansinya, paket keempat tidak ada kwitansinya. Bu Ririn, dikumpulkan paling lambat kapan, Bu Ririn? Nah, itu tidak perlu dijilid, tapi di binder klip saja. Tiap paket, di klip atau di binder klip. Lebih baik maksimal 2 minggu, Pak Agus. Ya. Maksimal 2 minggu ya. Oke, berarti maksimal 2 minggu dari sekarang. Kalau sekarang tanggal 10 berarti tanggal 4 Juli. 4 Juli toh. Apa? 24 Juli. Juni. 24 Juni. Betul ya? Hari kerja aja Mas Agus. Ya. Hari kerja Jumat. Sekarang tanggal 10, 2 minggu lagi Jumat tanggal 23 Juni. 23 Itu Juni. saja kesepakatan kalau 2 minggu maksimal. Oke, siap. Bu Ririn, Bu Sinta, dari beliau. Jadi kita sampaikan ke teman-teman mahasiswa, deadline pengumpulan berkas usul pencairan paling lambat tanggal 23 Juni 2023.
Selamat malam Bapak. Kalau sampai lewat dari tanggal itu, ayo pohon. Kalau tidak segera mengumpulkan, tidak cair-cair nanti ya. Karena juga segera ingin bayar-bayar. Karena ada yang proposal dari bulan Januari, nunggu sekarang. Segera dikerjakan. Itu ya, untuk pertemuan malam ini saya cukupi. Syukurnya. Aduh, kok enak syukur-syukur barang. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan japri saya. Karena ini sudah malam. Mungkin Bu Sinta ada closing statement atau Bu Ririn ada kata-kata penutup, silakan. Silakan Bu Ririn. Belum ditutup. Ya ada Bu Ririn. Bu Sinta. Bagus. Oke, Bu Sinta ada tambahan? Sudah cukup Mas. Oke. Alhamdulillah. Kita sepakati 2 minggu ya. Siap. Kita sepakati 2 minggu, semoga lancar. Amin. Nanti kalau bertanya langsung di grup saja Mas Agus, biar nanti semuanya bisa menyimak gitu. Kalau Japri kan nanti ada yang beberapa sama Mas Agus, Mbak Ririn capek nanti. Kalau di WA grup semua bisa menyimak. Siap, siap. Oke. Terima kasih Bu Sinta atas tambahannya. Untuk teman-teman, terima kasih sudah berkenan menyempatkan diri hadir di sosialisasi usul pencairan bantuan sosial pendidikan yang dilaksanakan pada malam minggu, malamnya anak muda, ya akhirnya harus tersita oleh pertemuan ini, tapi ini juga untuk kebaikan kita bersama, untuk kelancaran pendidikan perguruan tinggi teman-teman. Jangan lupa untuk semua berkas-berkas itu dikumpulkan maksimal paling lambat tanggal 23 Juni tahun 2023 jam 12 hari Jumat tanggal 23 Juni jam 12 siang. Semakin cepat, semakin baik. Sekiranya berkas-berkas dan kelengkapan sudah ready, langsung saja dikirim ke Dinas Pendidikan Kota Kediri ke bagian umum. Ya, di bagian umum Dinas Pendidikan Kota Kediri tidak perlu dibendel. Mungkin cukup di binder klip atau ditaruh di map warna bebas. Demikian pertemuan malam ini. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Semoga hari ini menyenangkan untuk teman-teman semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Senang sekali Pak pecahin. Terima kasih Pak. Sampai ketemu lagi. Ya Pak, siap. Terima kasih Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.